Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi keselamatan kesehatan kerja. Untuk tujuan keselamatan kesehatan kerja itu yang pertama adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya baik fisik atau mental dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Lalu menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Lalu ada memelihara sumber produksi. Ibu, Ya. maaf ini share screen-nya kayaknya cuman ini doang. Apa Enggak tuh? kelihatan. Oh, Enggak ada. ya. Oke, saya ulang ya. Udah kelihatan? Belum, Bu. Kelihatan, Bu. Udah kelihatan belum materinya? Belum. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman udah terlihat ya materinya, kita lanjut ya. Oke, saya ulangi untuk tujuan dan fungsi keselamatan kesehatan kerja. Yang pertama, tujuan keselamatan kerja itu ada melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya baik fisik atau mental dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Lalu ada menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Kemudian ada memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Untuk fungsi keselamatan kerja, ada fungsi kesehatan kerja dan fungsi keselamatan kerja. Yang pertama itu ada fungsi kesehatan kerja, ada identifikasi dan penilaian terhadap resiko dari bahaya kesehatan, kemudian memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktik kerja. Lalu ada memberikan saran, informasi, pelatihan tentang kesehatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri, kemudian melakukan survei terhadap kesehatan kerja, lalu terlibat dalam proses rehabilitasi, mengelola P3K dan tindakan darurat. Kemudian untuk fungsi keselamatan kerjanya sendiri ada antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi serta praktik berbahaya, membuat desain pengendalian bahaya dan programnya, lalu mengukur keefektifan pengendalian bahaya. Udah paham tentang tujuan dan fungsi dari keselamatan kesehatan kerja? Insya Allah udah, Bu. Ya, ada yang ingin bertanya tentang tujuan dan fungsinya? Ada pertanyaan tentang tujuan dan fungsi kesehatan keselamatan kerja? Untuk sementara tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke organisasi dan lembaga, organisasi dan lambang dari keselamatan kesehatan kerja. Yang pertama kita bahas organisasi dulu. Organisasi ketiga berfungsi untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu organisasi bisa dibentuk di tingkat pemerintah, perusahaan, atau kelompok serikat pekerja. Kemudian di Indonesia, organisasi yang menangani masalah keselamatan kerja adalah Direktorat Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Biasanya di dalam perusahaan itu ada yang namanya P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja.
P2K3 ini tugasnya adalah membantu kerjasama antara pegawai dan pengusaha. P2K3 biasanya dibentuk jika pegawai dalam suatu perusahaan itu nominalnya 50 sampai 100 pekerja. Untuk pembagian P2K3 ini biasanya kurang lebih jika di perusahaan itu ada 100 orang, biasanya anggota P2K3-nya itu ada 12 orang. Jadi 12 orang itu mewakili 6 untuk perusahaan dan 6 untuk pegawai. Kenapa sih ada P2K3 di perusahaan? Jadi P2K3 ini adalah orang yang istilahnya bisa kita ceritakan apa sih keburukan di perusahaan tersebut, apa sih kurangnya dari perusahaan tersebut. Misalkan kita mau marah-marah nih, gimana sih? Kok ini lantainya licin? Kok ini tempat duduknya nggak sesuai nih sama peraturannya nih? Kenapa nih tempat komputernya ini kok nggak sesuai sama letak yang seharusnya diletakkan di mana gitu? Itu kita bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada anggota P2K3. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke lambang K3 tentang organisasi K3? Belum ada, Bu. Oke, kita masuk ke lambang K3. Ada yang udah sering lihat tentang lambang gigi beroda ini, terus palang berwarna hijau, dan tulisan utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Biasanya kita lihat ini di bangunan-bangunan yang belum jadi atau jalan-jalan yang sedang dibangun kayak jalan layang atau MRT, LRT, itu banyak banget lambang-lambang K3 kayak gini. Nah, apa sih arti dari lambang itu? Yang pertama itu ada palang berwarna hijau. Artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada roda bergigi yang bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Lalu arti dari warna hijau dan putihnya adalah warna hijau bermakna selamat dan sejahtera, kemudian warna putih bermakna suci dan bersih. Oke, udah selesai materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Dari mulai sejarah, terus definisi K3, tujuan dan fungsi organisasi, sampai ke lambang K3. Ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Mau Bu izin bertanya. Oke, boleh Hilda. Kenapa sih roda bergiginya itu ada 11? Biasanya kan ada maknanya itu. Gimana ya maknanya? Kalau roda bergiginya ada 11 itu biasanya dia kan melambangkan keseimbangan. Jadi di dalam keselamatan kesehatan kerja itu ada keseimbangan. Kalau misalkan rodanya itu nggak seimbang, berarti kita cuma imbang ke keselamatannya aja, tapi ke kesehatannya kita nggak memperhatikan nih, gitu kan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu berarti beriring sejalan. Kenapa sih rodanya itu? Tadi mohon maaf, apa pertanyaannya, Hilda? Kenapa rodanya itu bergerigi 11? Gitu. Oh ya, karena memang peraturannya kayak gitu, 11, karena dia itu kan melambangkan tentang, nanti kita bahas, ada pembahasannya di materi setelah UAS. Tapi untuk penjelasan awalnya kenapa 11, karena dia ada 11 prinsip tentang K3 yang harus kalian terapkan. Apa sih prinsip tentang keselamatan itu? Apa sih prinsip tentang kesehatan itu? Saya nggak mau menyampaikan sekarang, biar nanti setelah UTS banyak yang masuk. Nanti ingetin lagi untuk pertanyaannya ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya mau nanya, Bu. Boleh. Siapa nih? Saya dulu ya, Bu. Kesha, oke boleh. Tadi kan di fungsi kesehatan kerja ada terlibat dalam proses rehabilitasi ya, Bu. Itu contohnya seperti apa ya, Bu?
Fungsi keselamatan kerja terlibat dalam rehabilitasi. Biasanya di suatu perusahaan itu ada penanggung jawab K3 namanya. Jadi jika ada pegawai atau karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, biasanya orang P2K3 ini wajib mendampingi dalam proses penyembuhan si pasien ini, karena kita kan harus menggali informasi kenapa dia bisa mengalami kecelakaan, penyebab awalnya apa. Jadi kita benar-benar harus mendampingi si pasien ini sampai dia sembuh. Itu namanya terlibat dalam proses rehabilitasi. Oke, udah jelas? Ya, makasih Bu. Ya, ada lagi? Mbak Anissa pengen nanya. Oh, boleh, Mbak Kak. Karakteristik untuk perusahaan itu apa emang semuanya harus ada panitia kesehatan keselamatan kerja atau enggak untuk di Indonesia sendiri? Oke, saya bantu jawab ya, Mbak Leha. Untuk P2K3 ini sebenarnya hanya ada di perusahaan-perusahaan besar ya, yang pegawainya itu 50-100 pegawai. Tapi untuk keberadaan K3 sendiri itu sebenarnya wajib. Mau dia industri pangan, mau dia pabrik baju atau apapun, pabrik gula atau apapun itu yang melibatkan alat, mesin, ada manusia, ada lingkungan kerja, itu wajib ada K3. Di rumah sakit, di rumah sakit, di perusahaan itu pasti wajib ada K3. Jadi kalau misalnya kayak perusahaan, maksudnya kan ada kan industri yang rumahan gitu kan? Iya. Kayak Kalau industri rumahan itu biasanya kan mereka masih minim kesadaran akan K3-nya kan. Jadi memang orang-orang K3 ini dikembangkan untuk perusahaan yang lebih besar, tapi setelahnya itu nanti akan K3-nya ini memang harus ada, mau di perusahaan kecil, mau di industri kecil, itu pasti mereka ada. Karena yang namanya kecelakaan kerja itu nggak mandang dia mau industri kecil atau besar. Jadi memang orang-orang Indonesia ini harus diedukasi tentang gimana sih keselamatan kesehatan kerja. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya kasih tugas. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya kasih tugas ya. Bu mau nanya. Oke, Ajeng, silakan. Kalau buat kriteria buat si orangnya itu masuk ke P2K3 itu seperti apa, Bu? Oke. Biasanya perusahaan itu menerapkan kriteria khusus, seperti dia harus punya sertifikat ahli K3 umum, atau dia punya sertifikat. Kita di orang K3 itu biasanya pegangan utamanya adalah ahli K3 umum. Kalau di kesehatan itu ada STR ya. Mungkin Mbak Ririn di teknologi Bank Dara ada STR ya Mbak Ririn ya. Kalau di orang K3 itu ada namanya sertifikat ahli K3 umum, ada ISO tentang manajemen rumah sakit, ada ISO tentang manajemen risiko. Itu biasanya adalah kriteria gimana kita bisa menjadi anggota P2K3. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk anggota P2K3 kayak, oh saya ngerti nih P2K3 apa, saya aja deh yang jadi P2K3 gitu. Itu nggak bisa kayak gitu, karena kita ada seleksinya sendiri, ada syaratnya sendiri tentang P2K3. Seriusan? Apa sendiri? Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, Cindy mau nanya. Oke, boleh, Cindy. Tadi kan kata Ibu kan sebenarnya kayak perusahaan-perusahaan itu wajib punya K3 gitu, Bu. Kalau misal di Indonesia sendiri itu ada nggak sih, Bu, kayak hukuman bagi yang, atau apa ya, kayak yang wajib hukuman kalau misal kita nggak ada orang K3 gitu, di perusahaan itu nggak ada orang K3-nya? Kalau hukuman untuk tindak pidana atau apa nih? Kalau untuk tindak pidananya sebenarnya di Indonesia belum ada, tapi
biasanya di perusahaan itu sebelum ada pegawainya, mereka itu ada namanya internal audit. Dari bagian internal auditnya itu memang harus ada orang K3-nya sendiri. Jadi kalau misalkan tidak ada orang K3-nya, mengurangi nilai dari perusahaan tersebut. Misalkan di rumah sakit ada akreditasi nih, atau di sekolah ada akreditasi. Nanti ditanya, di sini ada orang K3-nya nggak? Kalau misalkan memang nggak ada P2 K3-nya atau nggak ada orang K3-nya, biasanya itu mengurangi nilai dari kualitas si perusahaan tersebut. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Cindy. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Saya Bu Putri. Oke, Putri mau nanya apa? Silakan. Apa yang terjadi jika pelanggaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya si pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja? Apa? Oke, Cindy, sorry boleh diulang. Putri, sorry boleh diulang lagi pertanyaannya. Apa yang terjadi jika ada pengusaha yang melanggaran tidak menyediakan alat keselamatan kerja? Oke, kalau di perusahaan atau industri itu biasanya mereka selalu menyediakan. Tapi kalau misalkan nggak menyediakan itu apa ya? Kayak bumerang sendiri buat mereka. Jadi kalau misalkan nanti ada kecelakaan kerja, setiap kecelakaan itu kan pasti ada dampaknya ya, ada kerugiannya. Jadi semakin mereka nggak mau buka mata tentang K3 dan mereka tidak menyediakan wadahnya, maka semakin besar kerugian yang akan mereka terima. Gitu. Sebenarnya K3 ini dibuat untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan meminimalisir dampak yang nantinya akan terjadi. Dampak itu kan nggak cuma kita sakit atau apa ya. Dampak itu bisa berupa kehilangan materi, bisa kehilangan keseimbangan hidup, bisa kehilangan anggota tubuh gitu. Jadi memang mereka harus mau gimana pun mereka harus tetap menyediakan. Putri. Gimana Putri? Ada yang tanyakan lagi? Baik, terima kasih Bu. Iya. Sudah Gimana cukup. teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, nggak ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Kalau nggak ada yang mau bertanya, tadi Ibu Tetra titip salam katanya buat teman-teman dikasih tugas. Dikasih tugas individu. Tugas individu untuk teman-teman itu katanya disuruh mencari penyakit akibat kerja yang ditimbulkan atau yang berada di suatu industri. Oke, saya tambahkan di sini aja ya.
Ya, teman-teman, ini tugas individunya bisa dipahami. Bisa, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Hilda. Untuk tugasnya itu dikumpulkan atau bagaimana, Bu? Untuk tugasnya itu dikumpulkan hari Rabu depan ya, berarti ya, 1 hari sebelum perkuliahan pertemuan kedua. Nanti dikumpulkannya lewat PJ masing-masing aja, berarti untuk reguler A dikumpulkan ke email, untuk reguler B dikumpulkan ke Mbak Ririn, nanti Mbak Ririn dan email bisa kirim ke saya atau Bu Tetra ya. Ya, siap Bu Nisa. Oke. Baik Bu. Untuk maaf Bu, izin bertanya Iya. lagi. Untuk pengumpulannya itu diketik atau difoto, Bu? Diketik ya, di Word aja. Kalau bisa dibentuk PDF ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Bu, boleh bertanya nggak, Bu? Bintang boleh, silakan. Perlengkapan apa saja sih yang wajib dimiliki oleh K3? Oke, pertanyaannya bagus nih. Perlengkapan apa aja sih yang biasanya dimiliki oleh orang ketiga? Kalau untuk perlengkapan itu biasanya tergantung industrinya. Kalau misalkan kalian ada nanti bekerja di industri kayak konstruksi, itu biasanya yang paling pertama kalian harus punya sepatu safety. Pernah lihat sepatu safety kayak gimana? Itu biasanya sepatunya itu menutupi sampai mata kaki. Itu benar-benar bagian kakinya itu harus tertutup kalau misalkan di konstruksi. Kemudian ada yang namanya helm untuk pelindung kepala. Lalu ada rompi untuk melindungi badan kalian dari partikel-partikel konstruksi yang mungkin bisa menempel di pakaian kalian, lalu terhirup oleh udara dan terjadi pencemaran pernafasan, kemudian bisa menyebabkan sesak nafas atau infeksi saluran pernafasan. Kalau kalian bekerja di rumah sakit, kalian bekerja di laboratorium, alat pelindung dirinya itu ada handscoon, ada masker, ada kacamata pelindung atau kacamata Google. Kemudian sekarang di masa pandemi ini ada hazmat. Jadi kalau ditanya apa aja sih yang harus dimiliki sama orang K3? Sebenarnya orang K3 ini tergantung tempatnya mereka di mana. Gitu, Bintang. Sudah jelas, Bintang? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu, itu aja, makasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, untuk tugas individunya sudah jelas ya. Tugasnya diketik di Word, nanti dikirimnya dalam bentuk PDF, dikumpulkan ke PJ masing-masing. Pengirimannya paling lambat itu hari Rabu depan. Berarti hari Rabu depan tanggal berapa ya teman-teman ya? Tanggal 13 ya? Ya, hari Rabu depan tanggal 13 terakhir pengumpulannya. PJ-nya masing-masing nanti yang akan mengirimkan ke saya, boleh ke saya atau boleh ke Bu Tetra untuk tugas individunya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin udah selesai ya untuk pertemuan pertama ini. Udah semuanya kita bahas. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan 9 setelah UTS, karena pertemuan kedua sampai 8 ada Bu Tetra Anastasia. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya. Terima kasih udah mau mematuhi peraturan untuk on-cam dari perkuliahan dimulai sampai berakhir. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu, I love you. Ciptakan. Udah. Tasa. Apa, Bu? Hey guys, Itu berdua udah kayak pipit sama Nora. Ya, habisin. login kah? Oh, ya lagi. Tadadadan, tan. Pipit sama Murad itu tuh.